Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abu Yazitus Nurija, NIM 20231043. Izinkan saya menjelaskan mengenai studi case 4, yaitu analisis cluster. Yang pertama ada key means. Untuk analisis cluster atau cluster analisis adalah teknik statistik untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan karakteristiknya. Tujuannya agar objek yang mirip akan berada dalam satu kelompok atau klaster dan yang berbeda akan masuk ke kelompok lain. Interpretasi data pada baris pertama, konsumen yang tinggal di Jakarta Utara yang termasuk kota besar mempunyai status belum menikah, berusia 25 tahun, tidak mempunyai anak, tingkat penghasilan income sebesar 2 juta per bulan, membaca koran rata-rata 10 jam per minggu, menonton televisi rata-rata 20 jam per minggu, mempunyai satu motor dan satu mobil, mempunyai 3 macam kartu kredit atau ATM, rata-rata 4 kali membeli barang dalam seminggu, tingkat konsumsi rata-rata 600 per bulan, bekerja rata-rata 40 jam per minggu, dan melakukan kegiatan shopping rata-rata 10 jam per minggu. Next, yang pertama adanya menilai perlu tidaknya melakukan transformasi data. Lebih lanjutnya yaitu berdasarkan hasil deskriptif statistik didapatkan hasil seperti tabel di samping. Yaitu di sini kita mengambil contoh dari variabel penghasilan rata-rata per bulan. Bisa dilihat nilai rata-rata penghasilan responden adalah sekitar 630.000 per bulan dengan rentan antara 225.000 hingga 2 juta. Standar deviasi yang relatif tinggi yakni 444,095 menunjukkan tingkat penyebaran data yang cukup besar di sekitar nilai rata-rata, sehingga variabel ini cocok atau bagus untuk dijadikan pembeda antar klaster. Jika SD jauh lebih kecil dari mean, artinya variasinya rendah atau data homogen. Dan jika SD sekitar setengah dari mean, maka artinya variasi sedang. SD mendekati atau bahkan lebih dari mean, yang berarti variasinya tinggi. Next, berikutnya adapun analisis Z-score. Sebelum dilakukannya analisis K-means cluster, semua variabel perlu disetarakan skalanya. Hal ini penting dikarenakan setiap variabel memiliki satuan dan rentan angka yang berbeda. Sebagai contoh, yang pertama ada income bernilai hingga jutaan rupiah. Yang kedua ada jumlah anak hanya berkisar 0 sampai 4 orang. Lalu ada jam kerja biasanya puluhan jam per minggu. Jika langsung dipakai tanpa penyesuaian, variabel dengan nilai besar akan lebih domain dalam bentuk cluster. Sementara variabel dengan skala kecil menjadi kurang berpengaruh. Untuk mengatasi masalah ini, data diubah ke dalam bentuk Z-score sehingga setiap variabel memiliki rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Dengan cara ini semua variabel memiliki bobot yang seimbang dalam analisis cluster. Selanjutnya sebagai contoh dapat dilihat dari variabel income dan jam kerja. Pada responden 1, Jakarta Utara memiliki nilai Z income sebesar 3,08 yang berarti penghasilannya jauh di atas rata-rata. Sementara itu nilai Z kerja sebesar 0,60 menunjukkan bahwa jam kerjanya sedikit lebih banyak dari rata-rata. Dengan demikian, responden ini dapat digambarkan sebagai individu dengan penghasilan sangat tinggi dan jam kerja agak lebih banyak dibandingkan responden lain. Berikutnya sebagai contoh adapun responden 3 pada kota Tegal memiliki Z income sebesar minus 0,74, artinya penghasilan lebih rendah dari rata-rata. Nilai Z kerja sebesar minus 0,88 juga menunjukkan bahwa jam kerjanya lebih sedikit dari rata-ratanya. Profil responden ini dapat digambarkan sebagai individu dengan penghasilan rendah serta jam kerja yang relatif lebih sedikit. Berikutnya ada variabel Z shopping, adalah nilai variabel shopping yang sudah diubah ke bentuk Z-score, yang berarti nilainya sudah dinormalisasi supaya bisa dibandingkan dengan variabel lain dalam proses clustering. Variabel QCL_1 menunjukkan responden masuk ke klaster nomor berapa, misalnya 1, 2, atau 3. Jadi untuk fungsinya, untuk menandai anggota kelompok hasil pengelompokan,
Variabel QCL_2 menunjukkan jarak responden ke pusat klasternya. Semakin kecil nilainya, semakin mirip atau semakin dekat karakteristik responden itu dengan rata-rata anggota klasternya. Angka-angka pada ketiga variabel ini digunakan untuk yang pertama menentukan pengelompokan responden lewat QCL_1, menilai seberapa kuat atau konsisten dari posisi responden dalam klasternya, dan menunjukkan nilai standar dari variabel aslinya. Initial cluster centers adalah titik awal yang digunakan algoritma K-means cluster untuk memulai bentuknya cluster. Dalam istilah sederhana, ia adalah titik tebakan pertama yang mewakili pusat dari setiap klaster sebelum proses pengelompokan dimulai. Terbentuk 3 kelompok responden dengan karakteristik yang berbeda pada setiap variabel demografis dan perilaku konsumsi. Nilai positif menunjukkan karakteristik di atas rata-rata, sedangkan nilai negatif menunjukkan karakteristik di bawah rata-rata. Yang pertama ada klaster 1, kelompok produktif dan ekonomi tinggi. Lalu ada klaster 2, kelompok keluarga tradisional dan berpenghasilan rendah. Lalu ada klaster 3, kelompok muda dengan gaya hidup hemat. Berikutnya ada tabel iteration history atau riwayat iterasi, menunjukkan proses langkah demi langkah bagaimana algoritma K-means memperbaiki pembentukan klaster dari awal hingga mencapai keseimbangan. Proses pengelompokan menggunakan metode K-means mencapai konvergensi pada iterasi ke-8. Hal ini menunjukkan bahwa pusat klaster telah stabil dan tidak mengalami perubahan signifikan. Berikutnya ada final cluster center. Final cluster center adalah nilai rata-rata dari setiap variabel untuk masing-masing klaster setelah proses pengelompokan selesai. Diperoleh 3 kelompok responden dengan karakteristik yang berbeda. Klaster yang pertama ditandai oleh nilai di z-score yang lebih tinggi pada variabel penghasilan, pengeluaran, kepemilikan aset, serta aktivitas konsumsi. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok ini merupakan individu yang produktif dengan status ekonomi mapan dan gaya hidup modern. Next, ada diagram dalam statistika. Sebagian besar variabel memiliki nilai signifikan di bawah 0,05, berarti terdapat perbedaan nyata antar klaster. Variabel yang membedakan klaster terutama berkaitan dengan faktor ekonomi dan gaya hidup seperti penghasilan, pengeluaran, kepemilikan kendaraan, dan aktivitas mingguan. Sementara itu, variabel jumlah anak dan jam menonton TV tidak menunjukkan perbedaan signifikan antar klaster. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembentukan klaster lebih dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan pola aktivitas individu dibandingkan dengan faktor keluarga. Next, tabel ini menunjukkan jumlah objek atau responden yang masuk ke masing-masing klaster setelah proses pengelompokan selesai. Berdasarkan tabel di samping, diketahui bahwa terdapat 3 klaster utama yang terbentuk dari hasil analisis. Klaster 1 beranggotakan 16 kasus, klaster 2 beranggotakan 20 kasus, dan klaster 3 beranggotakan 24 kasus. Jumlah total data yang dikelompokkan sebanyak 60 kasus tanpa adanya data yang hilang atau missing sama dengan 0. Lalu ada hierarchical cluster. Yang kedua ada analisis cluster. Cache processing summary menunjukkan jumlah data yang diproses, berapa yang valid, berapa yang missing, dan total keseluruhan. Yang pertama ada nilai N, semua data berjumlah 18 objek. Berikutnya ada missing, yaitu tidak ada data yang hilang. Selanjutnya yang terakhir ada total kasus, awal menang 18 data, karena tidak ada yang hilang maka jumlah total sama dengan valid. Berikutnya ada tabel proximity matrix. Proximity matrix adalah tabel yang menunjukkan seberapa mirip atau seberapa jauh satu objek dengan objek lainnya dalam data. Umumnya digunakan dalam hierarchical cluster analysis. Biasanya dihitung menggunakan ukuran jarak. Yang paling umum adalah Euclidean distance atau jarak Euclideans. Lalu ada jarak Euclideans kuadrat. Semakin kecil nilainya maka semakin mirip. Jika semakin besar nilainya maka semakin berbeda jauh. Next, adapun tabel proximity matrix terlihat bahwa nilai jarak antara beberapa produk relatif kecil, seperti antara Frisian Flake instan dan Denko Full Cream,
sebesar 0,003 yang menunjukkan keduanya memiliki karakteristik yang sangat mirip. Sebaliknya, jarak yang besar seperti antara Nestle Carnation dan Denko Balita sebesar 21,997 menandakan perbedaan karakteristik yang signifikan. Lalu, adapun agglomeration schedule menjelaskan urutan progres penggabungan antar objek atau klaster dalam hierarchical cluster analysis. Semakin kecil nilainya, maka semakin mirip kedua klaster tersebut. Berdasarkan tabel di samping, terlihat bahwa nilai confidence pada tahap awal, yaitu stack 1-5 masih kecil. Artinya penggabungan dilakukan antar objek yang sangat mirip. Namun dimulai dari stack 12 ke atas, nilai confidence meningkat tajam, menandakan perbedaan antar klaster semakin besar. Oleh karena itu, jumlah klaster yang ideal berada di sekitar 3-4 klaster sebelum terjadi lonjakan jarak penggabungan yang signifikan. Next, berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar produk tergabung dalam klaster 1 yang menunjukkan kemiripan karakteristik sebagai minuman coklat, oat, dan juga energi. Sementara itu, produk lain berada dalam klaster 3 yang menunjukkan kelompok susu bernutrisi tinggi untuk anak-anak hingga dewasa. Next, ada dendrogram. Dendrogram itu sendiri adalah grafik hasil analisis klaster atau pengelompokan. Untuk tujuannya untuk mengelompokkan objek, dalam hal ini merek susu dan minuman kesehatan, berdasarkan kemiripan karakteristik. Semakin dekat jarak cabangnya, semakin mirip antar merek. Semakin jauh, maka akan semakin berbeda. Terlihat dari bawah ke atas atau dari kiri ke kanan tergantung orientasi grafik. Grafik vertikal menunjukkan seberapa jauh perbedaan antar kelompok. Jika dua produk bertemu di garis pendek, artinya mirip. Dan jika bertemu di garis yang panjang, berarti berbeda jauh. Berikutnya, berdasarkan dendrogram tersebut dapat diidentifikasi dua kelompok utama yang berbeda secara signifikan, yaitu klaster A dan klaster B. Berikut penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.